Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang ekstraksi panas. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan untuk dapat hadir di tempat ini dalam rangka mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4, yaitu saya sendiri, Nurul Istiqamah Yahya, Aulia Nur Ifada, Nur Hafsa, dan Lorenzo. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya akan memaparkan materi yaitu tentang ekstraksi panas. Ekstraksi panas dibagi menjadi dua, yaitu reflux dan soklet. Definisi dari reflux dan soklet. Refluksi merupakan metode ekstraksi yang dimaksud ekstraksi cara panas. Penyairan secara refluksi adalah salah satu metode untuk menarik zat aktif dalam satu simplisia. Sokletasi adalah salah satu cara penyairan dengan memakai pelarut organik dan dengan menggunakan alat soklet atau sohlet. Sokletasi adalah suatu metode atau proses pemisahan suatu komponen yang terdapat dalam zat padat dengan cara penyairan berulang-ulang dengan menggunakan pelarut tertentu sehingga semua komponen yang diinginkan akan terisolasi. Yang kedua, alat reflux. Klem untuk memegang kondensor dan labu bulat, statif untuk menyangga, tempat termometer untuk mengecek, panci atau wadah untuk mendidihkan udara, kompor elektrik untuk memanaskan. Penutup reflux biasanya disumbat dengan kapas untuk menghindari penguap pelarut. Kondensor sebagai tempat minum, selang masuk udara mengalirkan udara, labu dasar bulat sebagai tempat sampel dan pelarut dipanaskan. Udara mendidih yang digunakan untuk memanaskan labu. Yang ketiga, komponen alat soklet terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama, kondensor bekerja sebagai pendingin dan juga untuk mempercepat proses pengembunan. Yang kedua, timbal bekerja sebagai wadah untuk sampel yang ingin diambil zatnya. Yang ketiga, pipa air bekerja sebagai jalannya uap bagi pelarut yang menguap dari proses penguapan. Yang keempat, sifon bekerja sebagai menghitung siklus. Kapan pada sifon larutannya penuh kemudian jatuh ke labu sayang bulat, maka ini dinamakan satu siklus. Yang kelima, labu sayang bulat bekerja sebagai wadah bagi sampel dan pelarutnya. Yang keenam, panas piring bekerja sebagai pemanas larutan. Baiklah, saya Nur Hafsa, NIM 18067AF. Saya akan membacakan materi selanjutnya yang sebelumnya telah dipaparkan oleh teman saya, yaitu metode ekstraksi yang termasuk cara panas, yaitu metode reflux. Metode reflux adalah termasuk metode berkesinambungan di mana cairan penyari secara kontinu menyari komponen kimia dalam simplisia. Cairan penyari dipanaskan sehingga menguap, dan uap tersebut dikondensasikan oleh pendingin balik, sehingga mengalami kondensasi menjadi molekul-molekul cairan dan jatuh kembali ke labu alas bulat. Sambil menyari simplisia, proses ini berlangsung secara berkesinambungan dan biasanya dilakukan 3 kali dalam waktu 4 jam. Kedua, metode soklet. Metode sokletasi menggunakan suatu pelarut yang mudah menguap dan dapat melarutkan senyawa organik yang terdapat pada bahan tersebut, tapi tidak melarutkan zat padat yang diinginkan. Metode sokletasi merupakan penggabungan antara metode maserasi dan perkolasi. Jika metode pemisahan minyak asiri destilasi uap tidak dapat digunakan dengan baik karena persentase senyawa yang akan digunakan atau yang diisolasi cukup kecil atau tidak didapatkan pelarut yang diinginkan untuk maserasi atau perkolasi, maka cara terbaik yang didapatkan untuk pemisahan adalah sokletasi. Keuntungan dan kerugian reflux. Keuntungannya digunakan untuk mengekstrak sampel-sampel yang mempunyai tekstur kasar dan tahan pemanasan langsung. Sedangkan kerugiannya membutuhkan pelarut yang lebih besar atau lebih banyak. Keuntungan dan kerugian soklet. Keuntungan yang pertama, sampel diekstraksi dengan sempurna karena dilakukan berulang-ulang. Kedua, cairan penyari yang diperlukan lebih sedikit dan secara langsung diperoleh hasil yang lebih pekat. Ketiga, proses sokletasi berlangsung cepat. Keempat, serbuk simplisia disari oleh cairan penyari yang murni sehingga dapat menyari zat aktif lebih banyak. Kelima,
pelarut organik dapat mengalami senyawa organik berulang kali. Adapun kerugiannya, yang pertama, tidak bisa dipakai untuk mengekstraksi bahan-bahan tumbuhan yang mudah rusak atau senyawa yang tidak tahan panas, karena akan terjadi penguapan. Kedua, cairan penyari dididihkan terus-menerus, sehingga cairan penyari yang baik harus murni atau campuran azeotrop. Ketiga, pelarut yang digunakan mempunyai titik didih rendah, sehingga mudah menguap. Jenis pelarut reflux. Yang pertama, pelarut yang sesuai dengan senyawa yang ingin ditarik dari sampel. Kedua, dapat digunakan pelarut yang mudah menguap. Ketiga, umumnya pelarut organik. Keempat, titik didihnya tidak terlalu rendah. Baiklah, saya Aulia Nur Ifada, NIM 18046AF. Saya akan membacakan materi selanjutnya yang sebelumnya telah dipaparkan oleh teman saya. Saya akan membacakan syarat pelarut soklet. Yang pertama, titik didih pelarut rendah. Yang kedua, pelarut tidak melarutkan senyawa yang diinginkan. Pelarut yang mudah menguap, contohnya yaitu heksan ether, petroleum ether, dan alkohol. Terus yang ketiga, pelarut tersebut akan terpisah dengan cepat setelah pengocokan. Sifat sesuai dengan senyawa yang akan diisolasi, seperti polar dan non-polar. Selanjutnya, prinsip kerja reflux. Yang pertama, semua rektan atau bahannya dimasukkan dalam labu bundar. Kemudian, setelah kondensor pendingin air terpasang, campuran diaduk dan direflukskan selama waktu tertentu sesuai dengan reaksinya. Kemudian, langkah selanjutnya, pengaturan suhu dilakukan pada penangas air. Kemudian, pelarut akan mengekstraksi dengan panas, terus akan menguap sebagai senyawa murni dan kemudian terdinginkan dalam kondensor. Turun lagi ke wadah, pengekstraksi lagi. Demikian seterusnya berlangsung secara berkesinambungan sampai penyaringan sempurna. Langkah terakhir, filtrat yang diperoleh dikumpulkan dan dipekatkan. Kita lanjut pada prinsip kerja soklet. Yang pertama, prinsip soklektasi adalah penyarian berulang-ulang dengan tujuan agar penyarian lebih sempurna dan pelarut yang dipakai relatif sedikit. Lalu, bila penyarian telah selesai, maka pelarutnya dapat diuapkan kembali dan sisanya adalah ekstrak yang mengandung komponen kimia tertentu. Kemudian, penyarian dihentikan bila pelarut yang turun melewati pipa kapiler tidak berwarna dan dapat diperiksa dengan reaksi yang cocok. Demikianlah materi yang saya sampaikan dari lanjutan materi yang teman saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian presentase dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I never knew you were the someone waiting for me.